Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, atas taufik dan hidayahnya, atas nikmat-nikmatnya kita hari ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghirup udara di pagi yang cerah ini. Kita ditakdirkan hari ini masih dalam kehidupan di dunia. Kita ditakdirkan hari ini tetap dalam iman dan Islam, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita ini, Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya ila yaumil akhir, hidup kita dalam puncak ketaatan, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang cerah ini, kita dipertemukan Allah di agenda ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan pertemuan kita menambahkan rahmat kita, menambahkan hidayah kita, menambahkan kebaikan kita dan amal saleh kita, sehingga kita semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin senantiasa meningkat ketaatan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan. Kita akan membahas tentang kelebihan Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah di Mekkatul Al-Mukarramah. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Dawud, yang diambil dari Muhammad bin Ahmad, yang diambil dari Muhammad bin Abdullah, yang didapat dari Abdullah bin As-Sabah, yang didapat dari Yazid bin Harun, yang didapat dari Nusair bin Ajib, dari Muhammad bin Ka'ab, kemudian dari Ali karramallahu wajhah. Ali menceritakan bahwasanya ketika beliau tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengerjakan ibadah, maka ketika tawaf di sekitar Ka'bah, maka Ali bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah sebenarnya kelebihan Baitullah itu?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya Ali, asasallahu subhanahu wa ta'ala hadzal baita fid darid dunya kafaratul lidunubi ummati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ali, Allah Subhanahu wa taala membangun Baitullah ini di dunia sebagai penebus dosa-dosa umatku." Ditegaskan oleh Rasulullah kelebihan Baitullah ketika orang-orang yang beribadah di samping Baitullah, ketika orang-orang melaksanakan haji, ketika orang-orang melaksanakan umrah,
ketika orang-orang tawaf dengan membaca talbiyah, maka ini sebagai penggugur dosa-dosa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi pertama Baitullah adalah penembus dosa-dosa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali pun bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu fidaka abi wa ummi ma hadzal hajarul aswadu?" Wahai Rasulullah, kemudian apakah hajar aswad itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, qala tilka jauharatun kanat fil jannati akhbatahallahu ila dunya laha su'aun kasu'a isamsi wastadda sawadataha wa taghayyara launuha lima massatha aidil musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa hajar aswad itu adalah mutiara yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala, ya diturunkan Allah ke dunia. Hajar aswad itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulunya bersinar seperti sinar matahari, namun berubah warnanya menjadi hitam karena banyak disentuh tangan-tangan orang-orang musyrik pada saat itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah fungsi keutamaan Baitullah di sisi manusia, bahwa Baitullah adalah tempat penebus dosa, tempat pengampunan, sehingga menjadi pusat perhatian kaum muslimin hari ini. Mereka senantiasa mendambakan, menginginkan untuk senantiasa bisa beribadah di Baitullah yang Allah sampaikan melalui lisan baginda Rasulullah. Barang siapa yang ibadah di Baitullah, maka pahalanya 100.000 kali lipat daripada ibadah di luar Baitullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan Baitullah yang luar biasa. Selain sebagai penebus dosa-dosa manusia, maka Baitullah tempat kebaikan yang sangat luar biasa. Satu kali ibadah di sana sama dengan 100.000 kali ibadah di luar Baitullah. Mudah-mudahan Allah SWT teguhkan iman kita dan sampaikan kita di Baitullah untuk melaksanakan haji maupun umrah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di samping Baitullah. Dengan itu mudah-mudahan dosa-dosa kita akan terampuni, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah, penduduk-penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.